Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Atina dan juga Pak Daniel selaku dosen pengampu pengembangan aplikasi web dan mobile. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester kami, yaitu Data Structure and Algorithmic Virtual Lab. Berikut adalah latar belakang dari peluncuran virtual lab kami, di mana virtual lab kami adalah visualisasi algoritma sorting dan juga searching yang mana dikembangkan sebagai media pembelajaran interaktif. Dan terdapat beberapa aspek tujuan dan ruang lingkup, di mana mencakup 4 nilai, baik itu menyediakan visualisasi interaktif, mempermudah pembelajaran mandiri, membantu pelajar untuk melihat proses perbandingan, serta membantu pelajar melakukan interaktif, latihan, dan juga logika algoritma. Berikutnya, terdapat beberapa analisis kebutuhan yang terbagi menjadi dua bagian. Ada kebutuhan fungsional yang mencakup 13 fungsional, baik itu pilihan algoritma sorting, generate array, kontrol ukuran data, kontrol animasi, visualisasi step by step, pewarnaan elemen, informasi proses, reset array, terus juga ada tree generator, lalu ada node value input, kemudian ada burning highlight, lalu ada check score, dan yang terakhir ada score history. Pastinya dalam sebuah virtual lab juga memiliki beberapa nilai non-fungsional yang mencakup 8 nilai non-fungsional, baik itu performa, responsivitas, aksesibilitas web, kemudian kemudahan pengguna, lalu ada stabilitas, keamanan browser, konsistensi visual, dan ekstensibilitas. Selain itu, terdapat beberapa penerapan sistem thinking yang mencakup identifikasi komponen sistem. Di sini terdapat daftar komponen dan juga deskripsi peran, yang dimana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada user, di mana user di sini target kami adalah mahasiswa dan juga pembelajar yang menggunakan aplikasi untuk memahami proses sorting, khususnya mahasiswa semester 2, yaitu yang mengambil mata kuliah struktur data. Kemudian juga ada antarmuka pengguna atau front end, di mana kami di sini membangun menggunakan HTML, kemudian ada CSS dan juga JavaScript. Lalu komponen yang berikutnya ada logika algoritma sorting, di mana di sini kami menerapkan script algoritma berupa bubble sort, merge sort, dan juga ada quick sort. Lalu ada modul visualisasi, dan yang terakhir ada state management sederhana. Dilengkapi dengan keterhubungan dan juga alur, di mana di sini alur sistem dimulai ketika pengguna memilih algoritma sorting dan mengatur parameter seperti ukuran, lalu juga pengguna bisa mengatur kecepatan animasi. Lalu yang keempat ada penerapan design thinking dan juga user central design, mencakup beberapa nilai, baik itu empathize. Empathize di sini kami berfokus kepada memahami kebutuhan mahasiswa yang sedang mempelajari algoritma sorting. Kemudian yang kedua ada define, di mana di sini kami sangat mengerti masalah utama yang diidentifikasi adalah mahasiswa membutuhkan media yang bisa menampilkan proses sorting. Kemudian ada IDET dan juga ada prototype, di mana prototype kami di sini dikembangkan melalui menggunakan bahasa HTML, terus juga ada CSS dan JavaScript. Lalu yang terakhir ada tes, di mana prototype ini diuji kepada beberapa pengguna yang sedang belajar topik sorting. Dan hasil pengujiannya menunjukkan bahwa visualisasi langkah demi langkah ternyata efektif untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai desain UI dan UX-nya. Jadi untuk struktur dan tampilannya itu antarmuka memang dirancang sederhana dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat langsung fokus pada proses pembelajaran algoritma sorting. Jadi tidak lama menghabiskan waktu pada memahami antarmuka terlebih dahulu. Tampilannya ada tiga bagian utama, yaitu area control untuk tombol-tombol memilih algoritma, generate array, dan lain-lain.
Kemudian ada pengaturan visualisasi yang digunakan untuk mengatur jumlah elemennya, kecepatan animasinya, sehingga pengguna dapat menyesuaikan kesulitan dan kecepatannya. Kemudian ada area visualisasi, yaitu di mana di sini ada proses penampilan dari proses sorting dalam bentuk balok-balok yang mewakili nilai dalam array. Balok akan berubah posisi dan warna mengikuti algoritma secara bertahap sehingga pengguna dapat mengamati proses sorting dengan jelas. Nah, berikut ini ada antarmuka yang telah dirancang dan juga iterasi desainnya. Jadi di sini ada desain awal untuk ada sign up dan sign in atau register dan login, di mana di sini gambaran kasarnya simple saja, tinggal memasukkan username, email, dan password. Kemudian ada untuk desain awal sorting visualnya seperti ini, jadi ada usernya, bisa untuk generate array, logout, dan lain-lain. Dan di sini akan ditampilkan bar yang merepresentasikan array-nya. Kemudian di sini ada desain awalnya yang merupakan tampilan sebelum user memilih mau belajar sorting visual algoritma atau mau alpha beta planning. Dan di sini ada gambaran awal dari alpha beta planningnya, kurang lebih akan terlihat seperti ini dengan beberapa tombol di samping kanan atau control panelnya. Dan ini adalah desain yang telah dibuat pada aplikasi dan juga diterapkan pada website, yaitu untuk implementasi sign up-nya seperti ini dan sign in-nya seperti ini. Kurang lebih sama, hanya berbeda pada sign up terdapat username. Sedangkan pada sign in tidak perlu username. Dan di sini di kanannya ada suatu animasi dari bar chart yang menggambarkan sorting visualizer. Kemudian di sini ada implementasi dari pemilihan topiknya. Jika diklik yang kiri akan masuk ke sorting visualizer dan jika klik yang kanan akan masuk ke alpha beta planning. Jadi setelah login, maka pengguna akan langsung masuk ke halaman ini. Kemudian ketika memilih sorting visualizer, halaman awalnya adalah seperti ini. Dan di sini di atas ada control panelnya untuk memilih generate array baru atau untuk mengatur ukuran array, mengatur kecepatan algoritma, dan di sini ada pilihan-pilihan algoritmanya. Kemudian di paling kanan barulah nanti bisa melakukan sort dengan array, kecepatan, dan algoritma yang telah dipilih dan akan divisualisasikan bagaimana algoritma tersebut bekerja. Dengan cara balok-balok ini akan berubah warna dan akan berubah posisi. Dan di sini ada untuk yang alpha beta planning, di mana dapat terlihat di sini ada pohonnya dan pohonnya ini ada tombol-tombol di kanan untuk dapat diatur berapa ketinggiannya, berapa cabangnya, dan lain-lain. Dan juga di sini kita dapat mengisi pohonnya dengan nilai yang kita hitung untuk nanti dihitung apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, Virtual Lab ini dikembangkan dengan menerapkan desain responsif, sehingga tampilan dan tata letaknya menyesuaikan berbagai ukuran layar, seperti mungkin di laptop atau mungkin di monitor lebih besar atau di handphone, itu akan menyesuaikan. Penggunaan warna dan tipografi juga dirancang untuk meningkatkan keterbacaan dan pemahaman visual. Warna digunakan untuk status di sorting visualizer untuk node yang aktif, atau mungkin di alpha beta planning untuk node yang kena peran, itu akan ditandai dengan merah seperti itu. Tipografinya juga di sini bersih dan simpel untuk memudahkan pengguna mengikuti alur. Selain itu, elemen-elemen interaktifnya ada tombol-tombol untuk kontrol animasi, untuk kecepatan, dan efek visual lainnya. Nah, untuk prinsip visualnya sendiri di sini ada 3, yaitu interaktivitas, di mana pengguna tidak hanya menonton, tapi juga dapat memilih, mengatur, dan mengontrol jalannya animasi. Kemudian ada eksplorasi mandiri, di mana pengguna dapat bereksperimen dengan berbagai ukuran data dan kecepatan animasi, dan untuk melihat bagaimana visualisasinya. Yang itu akan menyambung ke yang ketiga, visualisasi proses, di mana perubahan visual akan menunjukkan tahapan sorting secara progresif, sehingga logika algoritma dapat terlihat dengan lebih jelas. Nah, prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memastikan agar virtual lab kita dapat mendukung pemahaman mahasiswa secara intuitif untuk mempelajari algoritma sorting. Oke, berikutnya terdapat diagram UML, di mana di bagian pertama di sini kami membuat use case diagram, di mana di sini aktornya hanya satu, yaitu user, di mana tadi udah dibilang kalau targetnya itu mahasiswa atau pelajar yang sedang belajar struktur data, di mana pada awal masuk virtual lab, kami mewajibkan mereka untuk register terlebih dahulu apabila tidak memiliki akun atau belum membuat akun, nantinya mereka akan diarahkan ke menu login apabila sudah
sudah register. Lalu dari situ mereka bisa masuk ke topik, di mana topik di sini kami menyediakan fitur berupa alpha beta learning dan juga ada shorting visualizer. Dan ini juga dilengkapi dengan fitur logout yang nanti akan mewajibkan mereka untuk login kembali. Nah, singkatnya di sini juga ada deskripsi mengenai peran pengguna yang mengakses website untuk mempelajari dan memvisualisasi algoritma shorting dan dapat membuat atau mengenerate array baru serta bisa mengatur ukuran array, mengatur kecepatan animasi dan juga menjalankan algoritma shorting. Serta nantinya si aktor ini juga bisa melihat visualisasi proses shorting interaktif. Nah, berikutnya kami juga menggambarkan sequence diagram di mana di sini simpelnya ada user dilengkapi dengan user interface, sorting, dan juga sorting algoritma. Di mana pada tahap pertama mereka membuka dulu website kami, lalu dari situ akan mengembalikan tampilan interface kepada user dan nanti dari user dia akan ngeklik button generate new array ke user interface. Dari user interface itu nanti akan mengirimkan kembali berupa metode generate array kepada shorting. Dari shorting nanti dia akan mengembalikan berupa metode array data. Lalu dari user interface nanti akan mengembalikan UI berupa grafik array kepada user, lalu dari user nanti akan akan mengatur array state yang nantinya akan melanjutkan metode berupa update array size. Lalu dari shorting nanti akan mengembalikan kembali metode berupa new array data dan nanti si user bakal melihat UI berupa tampilkan grafik baru. Dari situ nanti juga bisa ngatur speed yang diinginkannya. Lalu dari situ akan mengirimkan metode berupa set speed value dan nanti akan dikembalikan lagi berupa speed update. Nah, untuk berikutnya ada klik tombol shorting. Jadi nanti di sini si user bisa ngeklik apa yang diinginkan baik itu merge, terus juga ada quick help atau bubble. Dan nantinya mereka akan nge-start short, lalu akan mengirimkan informasi ke sorting algoritma berupa short array data. Dan dari sini akan ada proses looping, yaitu yang akan dikembalikan dari sorting algoritma ke user interface berupa update visualization. Lalu nanti si user bisa melihat tampilan animasi step. Dari situ nanti akan mengembalikan shorted array, final result, dan juga pada akhirnya mereka akan melihat tampilan array terurut. Oke, selanjutnya akan masuk ke jadwal implementasi dan estimasi biaya. Jadi di sini untuk jadwal implementasi kita menargetkan dari awal Oktober hingga awal November atau 2 November, yaitu hampir tepat 1 bulan. Jadi untuk tahap pertama itu perencanaan dan desain, yaitu di minggu 1 untuk menentukan kebutuhan dan membuat rancangan UI. Hasilnya ada wireframe dan daftar fitur yang telah ditampilkan sebelumnya. Kemudian untuk minggu kedua ada pengembangan UI dengan membuat tampilan kontur panel dan visual canvas hingga hasilnya adalah UI yang dapat berfungsi dengan dasar atau frontend-nya. Lalu yang ketiga implementasi algoritma, yaitu ada coding untuk integrasi tiap-tiap algoritma dan akhirnya tersambung ke visualisasi. Minggu keempat ada testing dan perbaikan. Di sini ada debugging, optimasi dan lain-lain. Lalu di 2 hari terakhir baru dilakukan deployment dan dokumentasi. Akhirnya versi pertama rilis. Sedangkan untuk biayanya sendiri, di sini kami memanfaatkan berbagai teknologi dan layanan yang gratis serta open source, sehingga proyek ini dapat dikembangkan tanpa biaya besar. Satu-satunya potensi pengeluaran adalah penyediaan virtual private server atau VPS untuk kebutuhan hosting yang berkelanjutan, dengan estimasi biaya sekitar 30.000 per bulan. Berikut ini adalah tools yang kami gunakan, yaitu Visual Studio Code untuk IDE-nya gratis, GitHub 0 gratis, Figma 0 karena menggunakan student plan. Kemudian untuk VPS-nya sendiri ada 30.000 per bulan, yaitu dengan skema patungan VPS. Artinya total biaya hanya sekitar 30.000 per bulan dari penggunaan VPS. Lanjut ke proses implementasi.
dan teknologi yang digunakan. Jadi untuk front end-nya sendiri di sini dibangun menggunakan Vite, yaitu bundler yang menggunakan React. Jadi manajemen state-nya menggunakan Redux Toolkit, dan di sini state ini untuk kita mengatur array-nya. Jadi nanti apakah array-nya sudah berubah itu juga bisa disimpan state-nya. Kemudian untuk struktur komponennya dipisah antara toolbar atau panel kontrol yang ada di atas. Kemudian ada canvas untuk visualisasi atau si bagian gambar bar chartnya, serta untuk modul apa beta planning. Di sini ada untuk tree-nya, ada untuk input pengguna, ada indikator node yang sudah di prune, dan perhitungan skor. Implementasi algoritma untuk tiap algoritma sorting dan alpha beta ditulis menggunakan modul JavaScript terpisah yang sehingga algoritma ini berfungsi secara modular dan dapat dianimasikan secara bertahap. Aplikasi frontend ini berkomunikasi dengan backend melalui endpoint REST untuk autentikasi menggunakan JWT. Penyimpanan session, check score, dan score history juga menggunakan endpoint dari REST. Untuk authentication di sini kita menggunakan out context untuk menjaga session persistence di sisi klien. Sementara gaya antarmuka menggunakan model CSS agar responsif di berbagai ukuran layar. Untuk routingnya sendiri kita ada di tingkat aplikasi, yaitu menggunakan tadi React, dan beberapa state juga sebenarnya dipertahankan di klien, yaitu artinya lokal persistensinya ada di klien seperti itu, agar pengalaman belajarnya itu lebih mulus dan tidak terlalu lag. Kemudian untuk backend-nya, implementasi backend di sini dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express.js sebagai server utama yang menangani permintaan API. Backend ini berfungsi sebagai penghubung antara antarmuka pengguna dan basis data. Dan di sini untuk pengelolaan data kita menggunakan PostgreSQL sebagai basis datanya, namun untuk aksesnya melalui Prisma ORM, sehingga kita tidak perlu terlalu banyak berkutat dengan PostgreSQL-nya secara langsung. Tadi sudah disebutkan juga backend-nya menerapkan autentikasi menggunakan JWT atau JSON Web Token untuk autentikasi pengguna secara aman. Middleware-nya menggunakan Out.js dan ErrorHandler.js, yaitu dengan kode buatan untuk memvalidasi token serta penanganan kesalahan di sebuah endpoint. API juga mencakup rute untuk autentikasi, penyimpanan status pengguna, dan pengelolaan skor. Dengan arsitektur ini, backend menyediakan layanan yang modular dan dapat dikembangkan dengan lebih kecil. Kemudian untuk hostingnya sendiri, tadi sudah disebutkan menggunakan VPS. Dan di sini kita menggunakan containerization dengan aplikasi Docker dan juga Docker Compose. Sehingga aplikasi ini terisolasi dan portable, jadi tidak perlu kita repot-repot mengurus setiap saat. Arsitekturnya tadi ada front end menggunakan React dan Vite. Kemudian di sini kita menggunakan Nginx untuk menyambungkannya dengan backend. API backendnya sendiri menggunakan Node.js dan PostgreSQL sebagai basis data. Nah, di sini juga variabelnya menggunakan .env, sehingga untuk secret dari JWT dan credential database tidak tersimpan di file Docker secara langsung, tapi lebih aman disimpan pada environment. Layanan ini diekspos pada port 15012 karena pada port ini di VPS tersambung dengan domain yang digunakan. Untuk backend dan database standar pada 5000 dan 5432 dan diletakkan menggunakan reverse proxy Nginx untuk routing domain yang tadi disebutkan. Untuk deploy-nya tinggal menggunakan Docker Compose app build. Kemudian untuk dokumentasi API endpoint, di sini ada untuk register, mendaftarkan akun baru dengan request body dan respon seperti ini. Kemudian untuk login, ada juga untuk logout. Kemudian ada untuk mengambil data profil pengguna, dan untuk mengambil seluruh state. Di sini maksudnya ada state dari sorting visualizer-nya. Dan di sini ada state baru dari sesi pengguna. Kemudian untuk ID-nya saja, di sini ada untuk mengambil, untuk memperbarui, dan juga untuk delete. Terus di sini untuk mengambil set terakhir milik pengguna juga untuk di bagian sorting visualizer. Kemudian untuk di API Alpha Beta ada untuk score, di sini untuk menyimpan hasil latihan skornya, dan di sini untuk mengambil seluruh riwayat skor latihannya. Sehingga kita mempunyai fitur tadi untuk cek riwayat dari skor. Kemudian di sini juga kita membuat suatu API tambahan yaitu health untuk mengecek status koneksi server dengan backend.
Dan untuk API-nya sendiri menggunakan seperti ini standarnya, di mana permintaan membutuhkan autentikasi harus menyertakan header berisi JWT tokennya. Kalau server mengembalikan data, struktur umumnya bisa seperti ini, dan kalau error biasanya seperti ini. Nah, di sini untuk hasil akhirnya sendiri sudah berhasil diimplementasi semua komponen utamanya dan berhasil di hosting di aldoy.ykd.dev. Dan sudah dapat autentikasi serta menggunakan dua fitur utama yaitu sorting visualizer dan alpha beta planning secara lancar. Untuk demonya bisa kita lihat di sini. Pertama ada halaman sign in dan halaman sign up. Jika sign in menggunakan email yang belum dibuat, maka invalid email. Maka di sini kita membuat terlebih dahulu sates gmail.com untuk passwordnya 123456. Sign up sudah ada di sini. Yang baru. Nah, langsung di sini masuk ke halaman topik, ada untuk sorting visualizer maupun untuk alpha beta planning. Kita lihat yang sorting visualizer, di sini ada username-nya, di sini bisa change topik maupun di sini untuk logout. Dan di sini kita bisa membuat array baru dan juga mengatur size array, mengatur speednya untuk inti animasinya. Misal di sini kita arraynya segini, speednya kita maksimal, kita lakukan merge sort dan sorting. Akan terlihat animasinya. Oke. Kalau speednya lebih lambat, kita dapat melihat lebih jelas seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk bar ini masing-masing ada angkanya. Kemudian kita ke alpha beta planning, dan di sini bisa diatur ketinggiannya ada berapa, bisa 3 atau bisa 4. Kemudian untuk percabangannya bisa 2, bisa 3. Kita bisa membuat pohon yang baru, angkanya yang di bawah berubah. Kemudian di sini ada show solution, langsung memberikan solusinya. Di sini terisi dan di sini sudah ada tanda yang di planning. Kemudian juga bisa kita reset lagi agar kembali ke posisi awal. Nah, di sini ada skor yang masuk. Mungkin terkadang API-nya berjalan kurang lancar sehingga ada beberapa skor yang tidak masuk. Kemudian di sini bisa change topic juga dan tadi bisa logout sehingga kembali ke halaman ini. Dan untuk evaluasinya sendiri pada tahap ini sistem alpha beta planning cukup berfungsi dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti tadi untuk cek skor historinya dan yang paling penting adalah visualisasinya. Pada fitur ini animasi langkah demi langkahnya belum ada sehingga perlu diimplementasikan pada iterasi selanjutnya. Dan juga pada pengembangan selanjutnya untuk sorting visualizer mungkin akan ditambahkan untuk perbandingan algoritma secara side by side agar lebih jelas perbedaan antara tiap algoritma. Dan kesimpulannya, maka Virtual Lab ini sudah berhasil dikembangkan dalam kurun waktu awal dari awal Oktober hingga awal November dan telah memenuhi tujuan utamanya, yaitu menyediakan media pembelajaran interaktif untuk algoritma sorting. Proses pengembangan difokuskan pada implementasi algoritma, animasi visual, serta peningkatan pengalaman pengguna agar menjadi lebih intuitif. Totalnya biayanya kita ada di 30.000 per bulan untuk hosting VPS. Dan untuk tools lainnya menggunakan teknologi open source sehingga gratis. Mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.